Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua, gitu ya. Bapak Ibu ya, jadi manggil saudara-saudara. Adik-adik, jangan dong ada yang lebih tua dari aku ngeliat kayak ada yang lebih tua dari aku, gitu. Ada, iya ada. Oke, teman-teman sebelum saya mulai, saya mau perkenalan dulu ya. Gitu, jadi namaku Vanda Amanda. Gitu ya, aku sama Bima kenal sama Pastor John dan Ciolin udah, ya itu ya pandemi itu kita ketemu, jadi beberapa kali double date gitu ya, menyenangkan sekali gitu ya, kita ngobrol gitu ya, curhat ya pas gitu curhat dan menyenangkan aja gitu ini ya, aku udah menganggap Pastor John sama Ciolin itu sebagai sahabat baru gitu ya, sahabat baru gitu, jadi menyenangkan aja di usia yang dewasa matang ini alias tua gitu ya, ketemu sahabat baru gitu yang satu frekuensi, bisa sharing apa adanya dan itu menyenangkan. Jadi thank you sekali lagi Pastor John untuk undangannya pada hari ini gitu ya. Teman-teman, iya hari ini aku mau sharing tentang mengucap syukur setiap hari ya. Itu mengucap syukur setiap hari. Nah, saudara-saudara, nggak mau disebut Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi ini ya, kalau perihal tentang mengucap syukur itu hal yang sering kita dengar ya. Itu mengucap syukurlah dalam segala hal, situasi apapun mengucap syukur gitu. Nah, ini sih hal yang sederhana, gitu ya, sering kita dengar, tapi juga susah-susah gampang ngejalaninnya, ya nggak? Gitu ya, susah-susah gampang gitu, dan sering dengar, tapi melakukannya juga itu dua hal yang berbeda. Dan di sini saya mau mengajak teman-teman semua, mengencourage kita semua untuk gitu belajar mengucap syukur setiap hari, gitu ya, mengucap syukur setiap hari. Nah, saya akan mulai dengan gini, gitu. Saya percaya, gitu ya, Bapak Ibu Saudara, teman, gitu ya, bahwa setiap hari itu adalah harinya Tuhan, amin. Gitu ya, setiap hari baru adalah setiap hari baru adalah harinya Tuhan. Setiap hari baru adalah kesempatan baru. Gitu ya, once kita bangun pagi itu hari baru dari Tuhan. Gitu ya, once kita menghirup udara segar itu adalah kesempatan baru gitu bagi Tuhan, dari Tuhan buat kita gitu ya. Terlepas dari apapun gitu situasi kita gitu ya, mau tinggal di mana, rumah sendiri, apapun itu adalah ini tiap hari baru adalah kesempatan baru berasal dari Tuhan. Nah, next. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu di ayat gitu Mazmur 118 ayat 24 ya. Mazmur 118 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Kita sekali lagi saya baca. "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Gitu. Jadi di ayat ini gitu ya, kita Tuhan tuh mau kita menyambut hari itu setiap hari dengan sukacita gitu ya, kita menyambut hari setiap hari itu dengan sorak-sorai gitu. Jadi itulah firman Tuhan gitu ya. Berikutnya kita akan baca juga di ayat 1 Korintus 1 ayat 3. 1 Korintus 1 ayat 3 firman Tuhan berkata, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Sekali lagi aku baca, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kamu Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Gitu. Jadi di firman Tuhan ini juga dibilang bahwa kasih Tuhan tuh selalu menyertai kita. Gitu ya, hadir setiap saat dalam hidup kita. Gitu ya, berdasarkan firman Tuhan ini. Gitu ya. Lalu next. Boleh di next. Gitu ya. Ini Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 nih lumayan common ayatnya gitu ya, kita sering baca, gitu ya, mungkin sering muncul di quote-quote di IG kita gitu. Kita akan baca Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Yeremia bilang gini, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan." Gitu ya. Nih kita sering banget gitu ya mendengarkan ayat ini gitu ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap gitu ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Gitu ya. Dan di ayat ini juga itu ya, Tuhan maksudnya kayak kita memberi tahu kita bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari.
gitu ya. Rahmat Tuhan selalu baru seiring dengan hari baru, gitu ya, kesempatan baru, gitu. Sorry, ini dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Oke, gitu ya. Dan teman-teman kasihat ini ya, maksudnya rahmat Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tuh selalu baru setiap hari, gitu ya. Namanya baru, ya apa ya, buat aku tuh selalu 100% gitu ya, nggak pernah nggak pernah lowbat, nggak pernah habis gitu. Ibaratnya baterai kita udah pakai seharian gitu ya, terus pulang kita charge dan bangun pagi, oh ini udah 100% lagi. Begitupun dengan kasih Tuhan gitu. Jadi kesempatannya, kesetiaannya tuh selalu baru setiap hari gitu ya, nggak pernah lowbat gitu ya, 100% melulu gitu. Jadi ya, maksudnya aku melihat ini, wow, sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, gitu ya, sebegitu berharganya kita, gitu ya, sehingga kasih Tuhan tuh selalu baru setiap hari, gitu ya. Dia nggak kasih kita sisa, gitu ibaratnya ya, Tuhan nggak kasih kita seadanya, tapi dia kasih baru setiap hari 100%, gitu ya. Dan pada sore hari ini saya akan bagikan 3 poin, gitu ya teman-teman, tentang kita mengucap syukur, gitu. Boleh next? Gitu ya, poin yang pertama, kita mengucap syukur adalah bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Amin. Gitu ya, mengucap syukur adalah bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Oke. Apakah kita sudah mengucap syukur hari ini, teman-teman, Bapak Ibu? Amin. Sudah. Iya gitu. Boleh ini nggak boleh di-share mengucap syukur apa hari ini satu? Boleh di-share? Jadi hari ini Oke. Cuman karena dia tahu Tuhan Tuhan bisa mengikut Mantap. Oke. Menyala istriku. Oke, terima kasih. Yes, gitu ya. Ya, mengucap syukur adalah gitu bentuk terima kasih kita gitu ya kepada Tuhan gitu ya, dengan setiap hari baru gitu ya, apa yang kita terima gitu ya, nafas kehidupan, pekerjaan, keluarga, uang gitu ya. Apakah kita sudah mengucap syukur setiap hari gitu ya tentang hal itu gitu ya? Karena ucap syukur yang benar-benar dari hati gitu ya, ucap syukur yang nggak sekedar oh ya nih gue mesti mengucap syukur cuma asal keluar aja gitu ya, bukan bukan mengucap syukur yang seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi pada saat kita mengucap syukur gitu ya, kita harus pastikan gitu bahwa segala sesuatu di dalam tuh selaras gitu ya, kayak pikiran kita mengucap syukur selaras sama hati kita mengucap syukur gitu ya, terus terdeliver di doa kita, di ucapan kita gitu. Jadi gitu ya, pastikan gitu ya pada saat kita mengucap syukur kita tuh benar-benar bersyukur gitu ya, dengan keseharian kita, dengan masalah-masalah kita gitu ya. Jadi pastikan pada saat kita ngomong Tuhan terima kasih gitu ya, pastikan itu selaras sama di dalam gitu ya, pikirannya mengucap syukur, hatinya juga mengucap syukur, sama si ucapannya juga mengucap syukur gitu ya. Boleh next? Oke, kita akan baca ayat ini gitu ya teman-teman. Nah, sebelum Yeremia nulis ratapan 3 yang tadi, ayat 21 sampai 23 yang terkenal itu, gitu ya, dia tuh menulis ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Gitu ya. Jadi kita akan baca sama-sama ratapan 3 ini ayat 1 sampai 20. Jadi ayat yang pertama, akulah orang-orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk mukanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahannya. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong. Tidak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku,
laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Wow, ini teman-teman gitu ya, si ayat 1 sampai 20 ini boleh di next. Ini tuh Yeremia tuh lagi curhat. Gitu ya, sebelum dia bilang gitu ya tadi yang di ayat 23 besar kasih setiamu setiap hari gitu ya. Ini tuh sebelum dia keluarin catat ayat 21 sampai 23 tuh dia curhat di ayat ini teman-teman. Gitu ini tuh gitu kalau misalnya teman-teman nanti baca lagi di rumah, ini tuh ayat tuh kayak dark banget gitu ya, kayak aduh langsa banget nih hidup nih gitu ya, kayak Yeremia mengalami hidup yang gelap gitu ya, sedih gitu ya, susah gitu, dan curhatan-curhatan Yeremia itu tuh gitu sampai hari ini masih relate ya nggak? Ya kan teman-teman pasti pernah mengalami hal-hal yang tadi dia curhatin kan di ayat 1 sampai 20 ini gitu ya. Saya cuma tulis 7 tapi banyak banget yang dia curhatin gitu ya, dalam banget, sebegitu pahitnya hidupnya gitu ya, bahwa dia mengalami hidup yang gelap, sedih, susah, hidup kayaknya buntu gitu ya. Kita pernah ngalamin, saya pernah ngalamin ya gitu. Saya percaya teman-teman juga pernah ngalamin gitu, hidup buntu gitu. Ini perasaan gue udah mikir ngakuin deh tetap aja gini-gini aja gitu kan. Terus juga udah doa, perasaan gue udah doa banyak-banyak, udah dosa ini kok rasa-rasanya nggak dijawab gitu ya. Terus juga kayaknya kita mau keluar dari suatu masalah, dari lingkaran permasalahan gitu ya, pengen move on gitu, cuman nggak bisa, kayak ada rantainya, lah, maksudnya kayak mau jalan kok somehow tuh kayak ada rantai di kaki aku gitu, di kaki kita gitu ya. Terus juga dia cerita tentang dibully gitu ya, jadi bahan tertawaan, ejekan, dan jauh dari kebahagiaan gitu. Dan semua gitu pada saat saya mempersiapkan ini teman-teman gitu, saya wow gila nih semua curhatannya si Yeremia ini, doa-doanya tuh masih relevan banget sampai hari ini gitu ya, masih relate banget sama kehidupan kita hari-hari ini gitu. Jadi boleh next gitu ya, poin yang kedua gitu ya. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kita sering fokus sama masalah-masalah aja gitu ya. Kalau kita udah stres gitu ya, kalau kita udah banyak masalah gitu ya, seringkali tuh pikiran kita sadar nggak sadar fokusnya tuh ke hal-hal yang jelek gitu, hal-hal yang negatif gitu. Kayaknya belum terjadi, kita udah ini ya, kita udah dramatisasi gitu di kepala. Aduh nih nanti kalau misalnya kejadian kayak gini gitu, kalau bos gue nggak ACC gimana nih, kalau gue begini ntar pasangan itu juga belum terjadi, tapi somehow tuh kayak dengan mudahnya gitu ya tuh muncul gitu di pikiran kita, di hati kita gitu. Padahal gitu sebenarnya ya kan kita stres aja sih gitu ya, karena kita sedang fokus sama terlalu fokus sama masalah-masalah yang ada gitu. Lalu pada saat itu pusing kan, karena udah gitu pusing sama hal-hal yang belum terjadi itu tadi gitu, karena belum kejadian kita udah takut duluan gitu, udah ngebayangin duluan gimana nih gitu. Dan kalau mau dipikir-pikir teman-teman gitu, kadang-kala tuh kekhawatiran kita nggak terjadi loh gitu. Kalau kita mau jujur gitu ya, ini seringkali nggak terjadi gitu. Jadi itu terus pada saat kita sering fokus sama masalah-masalah kita gitu ya, kadang-kala kita juga stres sama hal-hal yang di luar kontrol kita gitu, yang adalah pikiran dan sikap orang lain gitu. Pikiran dan sikap orang lain tuh benar-benar nggak bisa kita kontrol
gitu ya, pikiran pasangan kita aja saya nggak tahu dia mau apa, kadang bingung gitu kan, kadang mesti tanya, mesti berkomunikasi. Jadi kita perlu belajar untuk gitu yang nggak stres gitu sama hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya, pikiran dan sikap orang lain gitu. Jadi ya mendingan kita kontrol ya pikiran dan hati kita sendiri gitu, walaupun kadang gatel ya gitu sama sikap orang lain gitu ya, sama perilaku orang lain kadang kita gemes gitu, tapi gitu percayalah itu di luar ranah kita teman-teman gitu, itu di ranah itu adalah teritorinya dia lah gitu ya, teritorinya si orang lain itu. Jadi kita nggak punya hak untuk maksa-maksa dia gitu. Kita nggak punya hak untuk ngatur-ngatur, ya mungkin kita cuman bisa sejauh menginspirasi, mungkin ngasih tahu cara ini friendly gitu ya, tapi untuk untuk ngontrol sikap dan perilaku tuh nggak bisa gitu ya, tuh teritori dia gitu. Dan begitu pun kalaupun dibalik juga sama kan gitu ya, kita juga nggak mau tuh dipaksa-paksa orang, ya nggak sih gitu. Kita nggak mau ini dong lu ngomong sama tembok nih, hidup gua gitu kan. Kadang ya itu, jadi berlaku dua arah. Jadi teman-teman gitu ya, yuk kita belajar untuk gitu ya, jangan jangan stres sama hal-hal yang ini di luar kontrol kita. Itu lalu gitu, dan saking kita frustasinya mungkin ya, saking kita ininya dengan masalah itu, kita tuh bisa narasikan hal-hal yang buruk tuh dengan baik tuh di kepala gitu. Kita bisa kita bisa bahasakan dengan begitu rupa sehingga gitu ya, gitu semua firman Tuhan tuh hilang tuh gitu ya, semua catatan saat teduh firman Tuhan yang kita dengar hari ini tuh kayaknya hilang semua gitu, lenyap gitu. Kayaknya kita bisa menarasikan dengan baik gitu permasalahan kita saat maksudnya ini kita bisa bahasakan gitu, terus kita ini lagi diucapkan berulang gitu. Aduh, ntar gue hal ini gimana ya, kalau ini gimana nih, kalau maksudnya itu tuh dengan dengan tanpa sadar gitu ya, kita mengucap itu gitu secara berulang di hati dan pikiran kita. Gitu, semakin kita ngucapin itu semakin stres. Kita semakin stres, semakin gak ingat Tuhan. Semakin gak ingat Tuhan, semakin pusing sama diri sendiri, semakin gak ada rasanya jalan keluar tuh kayaknya jauh. Gitu ya. Jadi gitu, ada saat begitu-begitu dan akhirnya kurang atau bahkan tidak bersyukur. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman, yuk kita belajar lagi gitu. Saya mau mengencourage teman-teman semua untuk gitu fokus sama Tuhan gitu ya. Hari yang didapat itu rahmat baru setiap hari gitu ya, kesempatan baru setiap hari gitu ya, kesadaran gitu ya bahwa Tuhan tuh menyertai gitu ya, berkat Tuhan tuh selalu ada gitu. Kadang-kala kita terlalu fokus sama masalah yang ada gitu ya, tanpa melihat di sekitar kita banyak banget berkat Tuhan. Banyak banget berkat Tuhan. Kadang-kala kita nggak bisa lihat aja gitu ya, karena kita nggak bisa spot gitu, karena oh ya udah jalan aja gitu ya udah ininya. Jadi kadang-kala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan gitu ya, ini kita nggak sadari gitu. Dan di Yeremia gitu ya, gitu dia menuliskan di ayat 1 sampai 20 ini, lalu dia menyadari oh ya ternyata bahwa Tuhan tuh eksis gitu ya. Lalu muncullah di ayat itu 21, 22, 23 gitu. Jadi itu poin yang kedua teman-teman. Gitu, boleh next. Oke, poin yang ketiga yang saya mau bahas, kita terlalu sibuk dan fokus pada rutinitas. Nah ini juga ini ya susah-susah gampang juga ya teman-teman ya. Terlalu sibuk gitu ya dan fokus pada rutinitas. Kadang-kala gitu ya kita menjalani hari yang baru gitu ya, datang hari baru gitu setiap hari gitu ya, kayak ngerasanya gitu, udahlah emang udah begini adanya gitu, Tuhan kasih aku hari baru ya udah gitu ya, tanpa sadar kita somehow menyepelekan gitu ya, dengan hari yang baru udah ngerasa udahlah gitu emang udah begini
iya, apa namanya, aku bangun, siap-siap ke kantor gitu, mungkin ibu rumah tangga siapin, apa namanya, pekerjaan rumah, sarapan gitu ya, buat yang sekolah, kuliah ya pergi gitu, atau pelayanan gitu ya, berjalan, gitu ya, pulang malam, gitu, mandi, tidur. Udah, terus bangun pagi gitu lagi. Ah, udahlah emang udah begini hari-hari gua gitu ya, emang udah ya udah emang begini Tuhan selalu ngasih aku hari yang baru, ya udah yuk mari kita jalani aja dengan apa yang ada. Gitu. Jadi kita pada saat kita terlalu sibuk, kita pada saat kita terlalu fokus sama rutinitas, kita tuh kadang suka apa namanya jarang berhenti sejenak untuk bersyukur. Gitu. Kadang-kala tuh kita perlu apa ya? Kita perlu pause sejenak, teman-teman. Kita perlu break sejenak melihat. Kita diam lihat sekelilingmu. Kita hari ini kita aku dapat apa, kita punya apa, itu tuh kadang tuh perlu kita spot gitu ya, perlu kita spot, perlu kita lihat, perlu kita apa sampaikan gitu ucapan syukur kita Tuhan terima kasih buat apa gitu ya buat hari yang baru, kesehatan yang baru buat keluargaku gitu ya. Orang tuh kalau mengucap syukur, teman-teman tuh gak usah terlalu yang wah gimana banget gitu. Karena untuk hal besar yang mengucap syukur gitu ya. Misalnya naik gaji gitu ya, dapat bonus, tender jebol itu mengucap syukur juga. Tapi kita belajar juga untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Hal-hal yang sederhana. Sesederhana mungkin apa namanya itu mungkin anak kamu gitu bantuin buang sampahnya sendiri atau sesederhana di kulkas masih ada bahan makanan gitu ya, sesederhana masih ada GoPay saldo gue bisa pergi. Nah hal-hal sesederhana itu pun kita perlu syukuri teman-teman gitu ya, kita perlu belajar apa untuk itu mensyukuri sehingga kita nggak kita pada saat kita rutinitas itu kita apa ya sebaiknya ngambil waktu apa namanya stop sejenak. Ya mungkin bisa bersamaan dengan waktu saat teduh kita, dengan waktu kita berdoa, selain kita baca apa firman Tuhan, kita coba gitu merayakan hari kita. Gitu ya, hari ini aku dapat apa, Tuhan melakukan apa, pasanganku ngapain, anakku ngapain, kadang-kala gitu ya, kita udah rumit sama masalah yang belum terjadi, doa belum dijawab, tapi kadang kita suka miss nih. Gitu ya, sama hal-hal sederhana yang Tuhan juga kerjakan loh dalam hidup kita loh. Gitu ya, kadang kita perlu diam sejenak gitu. Nah untuk bisa melihat hal-hal baik di sekitar kita. Gitu ya, boleh next? Ya ini juga ayat yang ini ya lumayan terkenal ya teman-teman ya. Kita marilah di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, di sini yang letih lesu dan berbeban berat aku garis bawah ya. Nah, pertanyaan aku, gitu menurut teman-teman, kita kenapa orang tuh bisa sampai letih lesu dan berbeban berat? Kenapa? Kira-kira, gitu mengapa orang sampai letih lesu dan berbeban berat? Gitu menurut aku gitu karena hidup jalan terus aja gitu hidup jalan terus gitu ya, rutinitas jalan terus gitu ya, tanpa sadar tuh nggak pernah istirahat, jalan aja terus ya. Orang kan kalau capek gitu, kalau lelah tuh biasanya itu karena kurang istirahat gitu ya, karena jalan aja terus ini ya, habis A, B, rutinitas gue habis C, D, terus sampai akhirnya dia capek sendiri, lelah sendiri gitu. Jadi ini terjadi gitu ya, letih lesu dan beban berat ya, tentu saja Tuhan akan memberi kelegaan gitu, saya percaya itu. Tapi gitu sampai si letih lesu dan beban berat itu terjadi di dalam diri kita, itulah yang saya mau ini ya, yang mau highlight, karena ya itu mungkin kita nggak pernah, jarang gitu jarang untuk pause gitu ya, untuk break gitu, untuk menaikkan ucapan syukur kita gitu ya, untuk melihat ke sekeliling kita gitu. Jadi gitu pada sore hari ini saya mau mengajak teman-teman semua gitu ya, mau mengencourage teman-teman semua, yuk coba
gitu ya, siapkan waktu gitu ya, take a break dalam keseharianmu, lalu naikkan ucapan-ucapan syukur kita gitu ya, naikkan syukur apa yang kita dapat gitu ya, syukur apa yang kita terima gitu ya. Coba deh gitu, saya akan kasih waktu mungkin semenit, 30 detik, semenit. Coba teman-teman gak usah ini yang gak usah disebutin gitu ya. Coba di dalam hatimu, coba gitu kira-kira hal apa yang bisa disyukuri gitu ya. Coba ini sebutkan 3, cari 3 gitu ya di dalam ini. Mau hari ini, hari kemarin juga boleh lah, 3 hari terakhir ini juga boleh gitu ya. Ini boleh coba direnungkan sebentar, 30 detik, semenit gitu ya. Kira-kira apa yang teman-teman bisa syukuri? Oke, dapat gitu, dapat ya, 3 dapat ya. Oke, berikutnya. Oke, teman-teman gitu ya, aku mau mungkin teman-teman sering dengar ini gitu ya, banyak berseliweran mungkin di sosmed kita. Itu saya jadi mau mengajak teman-teman untuk belajar bikin jurnal syukur. Gitu, gratitude journal syukur. Nah, isinya apa aja? Gitu, ini adalah yang pertama, hal yang terjadi di dalam diri kita bukan di luar kita. Gitu, misalnya gitu ya, saya bersyukur Bima sehat, nah ini nggak termasuk. Ya bisa juga itu buat hal yang kita syukuri, tapi gitu saya mau mengajak teman-teman untuk fokus di di dalam diri kita sendiri dulu aja. Gitu ya, di dalam diri kita sendiri dulu gitu ya, hal-hal apa yang terjadi di dalam diri kita bukan di luar kita. Gitu. Lalu yang ketiga, gitu spesifik bukan yang umum. Gitu. Jadi maksudnya kalau yang ini yang umum itu kan tuh kayak cuaca baik gitu ya, kayak kesehatan tuh terlalu umum teman-teman gitu ya. Cari yang spesifik aja di dalam dirimu gitu ya, relate sama dirimu sendiri. Gitu. Lalu yang ketiga gitu ya, kita karena mau mengajak teman-teman ini bikin ini daily basis gitu, jadi yang terjadi di hari ini gitu ya, daily basis, jadi yang terjadi di hari ini. Jadi saya mau mengajak teman-teman mulai ini ya, membangun gitu ya, kebiasaan mengucap syukur setiap hari. Kita membangun kebiasaan mengucap syukur setiap hari. Gitu, kalau misalnya kita mau punya gaya hidup mengucap syukur, gaya hidup tuh udah ini levelnya kayaknya udah ini banget ya. Gitu ya, gaya hidup mengucap syukur tuh untuk jadi ke sana, gaya hidup udah jadi default kita tuh perlu dibangun dulu, teman-teman. Keseharian, coba dulu gimana ya cara gue menangkap gitu ya, hal-hal baik gitu ya. Itu tuh perlu dilatih setiap hari. Kita coba, gagal lagi, besok coba lagi. Gagal, coba lagi gitu ya. Sampai akhirnya kita gaya hidup itu tuh udah jadi bagian kita. Kita mengucap syukur tuh udah dengan mudahnya tiap masalah. Oke, tarik napas sebentar. Oke, Tuhan, gue bersyukur untuk masalah ini dan sebagainya gitu. Jadi, untuk bisa mempunyai gaya hidup mengucap syukur, kita perlu belajar dari keseharian. Sampai akhirnya nanti gitu ya, kita bertumbuh, kita semakin dewasa gitu ya, sehingga gaya hidup mengucap syukur tuh udah dengan udah menjadi bagian hidup kita. Gitu, udah bisa menjadi bagian hidup kita. Nah, teman-teman, gitu aku tuh selalu percaya gitu ya, ada banyak banget yang bisa kita syukuri. Gitu ya, kita perlu itu ya, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kadang-kadang kita kita nggak pernah lihat karena kita nggak notice aja gitu, kadang gitu ya, ibaratnya mobil lewat, biasanya lewat aja gitu. Tapi kan dengan lewat kan, tapi dia ada kan, gitu. Jadi lewat tapi kan ada gitu. Maksudnya kita bisa rasakan, kita bisa ini terima gitu. Gitu. Jadi saya mau mengajak teman-teman yuk coba gitu ya, mulai melihat sekitarmu, hal-hal yang sederhana aja gitu ya. Nah, hal-hal yang sederhana dan kalau misalnya gitu ya, jurnal syukur aku gitu ya, ini aku akan coba ini bacain gitu ya, hal-hal sederhana apa yang aku syukuri gitu, misalnya gitu ya, terima kasih gitu untuk suamiku gitu misalnya, yang perhatian
Gitu perhatiannya tuh perhatian apa? Gitu misalnya ngambilin handuk, gitu buangin sampah atau apalah gitu kan tuh hal yang spesifik gitu ya teman-teman ya. Terus misalnya gitu ya, terima kasih bersyukur untuk isi kulkas aku gitu. Jadi dengan segala ini keriuhan mungkin keriuhan hidup aku, oh ya ternyata di dalam kulkas masih ada bahan makanan jadi aku bisa masak gitu ya. Dan juga kita bersyukur juga gitu aku tuh beberapa waktu lalu bisa melepas gitu ya, melihat go ini 3 pasang sepatu teman-teman di rak sepatu gitu. Itu kan hal sederhana ya tapi itu yang inilah bisa aku syukuri gitu karena ada sepatu baru masuk di rak. Iya, karena ada sepatu baru masuk di rak gitu. Cuman jadi aku memutuskan untuk oh yaudah maksudnya gitu ya, gue tuh ini ya, berusaha seminim mungkin lah gitu ya, isi rak sepatu tuh nggak usah semuanya disimpan gitu. Jadi gitu once dapat itu ya berkat kemarin itu dapat kado dan segala macam ada 3 pasang masuk gitu. Terus ini aku memutuskan untuk melepas 3 gitu, which is ini yang nggak mudah Bapak Ibu gitu ya, kayak aduh nih sepatu gue doyan lagi gitu karena ini sepatu aku suka lagi gitu. Jadi iya nggak gampang gitu, jadi kayak ada sentimental gitu, history gitu kayak ini, jadi iya tuh nggak mudah tapi aku bersyukur aku akhirnya bisa memutuskan itu gitu ya, akhirnya bisa overcome itu. Oke nih ada yang masuk, oke deh nih aku pilih 3 berarti yang ini ya udah aku buang gitu. Jadi memang ya gitu susah-susah gampang ya kalau ngomong ini ya soal bersyukur ini gitu ya. Terus juga misalkan gitu ya, aku bersyukur aku bisa sabar gitu ya, saat keadaan apa gitu ya. Misalnya teman-teman apalagi ngalamin situasi apa, masalah apa gitu. Jadi aku bisa sabar saat kondisi gitu si A gue WA nggak dibales-bales misalkan gitu ya. Padahal ini lagi urgent nih. Ini relate ya, Cik, ketawa kayak relate ya. Gitu, padahal lagi lagi buru-buru, lagi urgent nih orang kagak balas-balas lagi gitu lah. Jadi oke, sabar Vandan, mungkin dia lagi sibuk atau apa ya gitu. Jadi karena hal itu juga kita bisa syukur loh. Ini ya kita bisa syukuri sikap kita sendiri gitu ya. Dan berikutnya hal sederhana terakhir yang aku mau sampaikan adalah kita bersyukur misalkan gitu ya, bersyukur aku sakit gitu dan aku masih bisa beli obatnya. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, jadi itu ya hal yang terjadi dalam diri kita bukan di luar kita gitu ya, lalu yang ini spesifik bukan yang umum gitu ya, lalu yang terjadi di hari ini. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua yuk kita belajar gitu ya, kita melatih gitu ya buat jurnal syukur setiap hari gitu ya, supaya kita bisa gitu ya counting his blessing gitu kata firman Tuhan ya. Gitu pada saat kita nggak nyatet kita nggak bisa tahu tuh counting yang mana, Tuhan ngawang semua gitu ya. Jadi memang kita perlu perlu ditulis gitu ya, mungkin di buku atau di notes HP aja gitu ya, take a pause sejenak, kita mulai melatih bikin jurnal syukur gitu ya, mungkin dimulai hari ini, besok gitu ya. Mungkin per hari nggak usah banyak-banyak dulu teman-teman gitu ya, mungkin per hari bisa 3, mungkin udah seminggu dinaikin 5 gitu, mungkin nanti 7 dan seterusnya gitu. Karena percayalah gitu ya, ada banyak hal ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sebenarnya gitu ya, di keseharian kita. Kita boleh next. Sebentar lagi saya akan selesai. Di sini saya tulis kita mengucap syukur adalah superpower. Mengucap syukur adalah superpower. Ini hikmat yang wow, gitu. Gue juga ini nganga-nganga ini nulis kalimat ini ya. Masa aku juga kayak oh iya juga ya, ternyata pada saat kita bisa ini bersyukur, itu tuh somehow tuh superpower buat ini dalam keseharian kita. Gitu ya, pada saat kita bersyukur gitu ya, kita tuh bisa ini fokus kita tuh bergeser gitu ya, dari masalah kita, dari rutinitas kita tuh ke Tuhan dan berkat-berkatnya. Gitu ya, pada saat kita ini bersyukur kita bisa bergeser tuh dari masalah-masalah kita, dari rutinitas kita bergeser ke Tuhan sama kuasanya, gitu ya, sukacitanya,
gitu ya, ketenangannya, ke apa, ini damai sejahtera yang melampaui segala akal, gitu. Jadi, apa namanya, buat saya, apa, ini mengucap syukur tuh kayak super power gitu, karena pada saat kita, apa, gagal mengucap syukur, kita tuh ini jadi nggak berdaya gitu, jadi kayak, "Aduh hidup gue gini amat ya, ini perasaan doa gue, Tuhan nih kayaknya nih udah 2 tahun kagak dijawab-jawab nih doa nih." Gitu. Ya tapi mungkin Tuhan bekerja dengan sisi lain, cuman kita mungkin nggak pernah ngelihat itu aja. Itu bisa jadi. Jadi, apa namanya, dengan kita, apa ya, tenang, gitu ya, dengan kita mengucap syukur, gitu ya, mungkin kita akan melihat itu semua, gitu ya, tuntunan Tuhan kita lebih mudah kenali, gitu ya, pada saat, apa namanya, pada saat kita lagi tenang mengucap syukur, kita tahu dan sadar bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Gitu ya, mungkin udah terjadi, udah lewat, cuman kita nggak spot aja itu tuh jalan keluar dari Tuhan. Gitu. Jadi, apa namanya, yuk, apa namanya, saya mau mengajak teman-teman, gitu ya, saya sudah selesai, next. Thank you. Gitu ya. Jadi, saya mau mengajak teman-teman untuk ini ya, kita mengucap syukur setiap hari, gitu, belajarlah. Saya tahu ini susah-susah gampang ya, kadang ngomong tuh bisa gitu ya, tapi dilakukannya juga nggak mudah. Saya paham banget karena saya juga struggle juga untuk men-spot ini, gitu. Tapi yuk, saya mau mengajak teman-teman semua kita, apa ya, belajar untuk gitu ya, mengucap syukur setiap hari, gitu ya, bahwa setiap hari itu rahmat yang baru, kesempatan yang baru, bahwa Tuhan itu masih berperkara dalam setiap kehidupan kita, gitu ya. Saya selalu percaya, gitu ya, pada saat saya masih bisa bangun pagi, teman-teman juga masih bisa ini bangun pagi, karena itu adalah kesempatan Tuhan loh buat kita. Gitu ya. Tuhan tuh belum selesai dengan hidup kita, dengan memberi hari yang baru dalam hidup kita. Gitu. Jadi Tuhan belum selesai, Tuhan belum menganggap hidup kita selesai, jadi yuk, gitu ya, ini kita jangan pernah menganggap diri kita udah selesai. Gitu ya. Jadi, apa namanya, ini tetap semangat gitu ya, terus menjalani hari dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan akan bisa gitu ya, menunjukkan jalan-jalannya, menunjukkan hikmat-hikmatnya, gitu ya, petunjuk-petunjuknya, supaya teman-teman semua bisa berjalan di jalan yang